보통 때까이 분들이 겪는 문제. Jadi saya pernah dengar ada beberapa masalah konflik bersama pabrik atau bosnya. Sebenarnya nggak banyak banget konflik sama bos. Cuman biasanya ada satu kesalahan gaji. Biasa banget. TKI Korea akan mengalami ini kesalahan gaji. Jadi teman-teman juga kalau di rumah di Indonesia belum kesini belajar juga nih Bolkup yang seso slip gaji. Kalau kita bisa tahu gaji kita berapa gitu kan kita bisa lapor kepada bosnya. Ini salah ada perbaikan, tolong diperbaiki. Selain itu ada juga tunggakan gaji nih. Ini sering banget juga dialami oleh TKI. Tunggakan gaji biasanya bosnya kayak nggak bayar 1 bulan 2 bulan. Nah kita harus kemana gitu kan? Ini yang harus kita pelajari juga di rumah. Bagaimana caranya kalau kita nggak digaji gitu? Kalau saya pribadi kemarin saya juga pernah mengalami seperti itu, hal yang nggak digaji sama bosnya. Yang pertama saya lakukan adalah 상담 센터. 상담 센터. Ya. Jadi ada sebuah call center yang membantu TKI. Iya, call center, 상담 센터, call center benar. Saya nelpon ke 상담 센터 itu, ada penerjemah orang Indonesia gitu. Dan dia membantu saya ya. Itu gratis kan? Itu gratis. 좋네요 그러면. TKI apalagi mereka datang ke sini sendirian. Jika ada masalah seperti itu pasti bingung kan? Harus tanya kemana? Iya. Kalau tanya ke pengacara di Korea mahal. Bener banget. Jadi harus kasih tahu itu call center itu. Call center. Pertama nelpon call center. Ini saya harus bagaimana? Saya udah 2 bulan mungkin nggak dibayar sama pabrik. Nanti biasanya dipecahkan sama bersama gitu. Call center biasanya nelpon pabrik, terus kalau pabriknya ngeyel nggak dikasih lagi, biasanya ke Notongbu. Yang paling terakhir adalah pergi ke Notongbu itu. Karena biasanya kalau pabrik nggak bayar, mereka akan takut sama Notongbu karena kena sanksi kan. 이제 노동자들을 도와주는 곳이죠. yang membantu gitu. pekerja. Di Korea hak pekerja itu sangat-sangat kuat, apalagi zaman sekarang sangat kuat. Benar banget. Jadi di Korea sekarang juga itu kayak orang asing sama orang Korea itu sama, gaji pun sama gitu. Dan hukumnya pun sama. Jadi kita nggak usah takut untuk menjadi seorang TKI karena di sini hukumnya sangat ketat teman-teman, sangat adil. Tapi jika kita bilang seperti ini, mungkin ada yang kayak mengerti kayak, Korea semua pabrik, semua bos itu tidak baik, begitu kan? Ada masalah semuanya. Gimana Karim? Ada bos yang baik juga? Tentu saja. Jadi nggak semua orang itu baik dan juga nggak semua orang itu buruk. Ada yang buruk, ada yang baik. Sama-sama kayak bos, kayak sajangnim. Ada sajangnim yang nggak baik, ada juga sajangnim yang baik gitu. Kalau sajangnim yang baik itu banyak banget di sini. Saya juga menemukan sajangnim yang sangat gemati. Kalau bahasa Jawanya, gemati itu apa ya? Sayang. Sayang. Sayang itu kamu besok libur apa berangkat? Saya libur. Ya udah libur aja, istirahat kayak gitu, disuruh istirahat. Terus kalau seandainya kamu butuh duit nggak? Butuh, dikasih lemburan kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu di sini. Sebenarnya semua sajang yang saya temui di sini itu baik-baik, saya anggap baik. Kenapa? Karena sajangnim adalah orang yang mengambil saya dari Indonesia untuk bekerja di sini. Katanya ada kecelakaan di pabrik juga. Oh iya benar. Ini aku juga pernah mengalami, tapi temanku yang mengalami. Dan sebenarnya dia tuh satu rumah di sini sama saya. Kemarin waktu berangkat kerja 2 hari di pabrik yang baru di sini, di pabrik kertas yang berada di Gwangju ini, dia mengalami luka bakar pada tangannya. Aigoo. Jadi di pabrik kertas tuh ada mesin press kecil yang mengepres plastik sama kertas gitu kan. Terus biasanya mesin itu panas teman-teman, dan di musim dingin itu biasanya mengeluarkan listrik. Karena
situasinya panas, terus biasanya kita membersihkan mesin itu menggunakan air thinner. Terus digeseknya mungkin terlalu cepat mungkin kan, menimbulkan api yang membakar tangan dia. Jadi dia sekarang dirawat di rumah sakit yang berada di Seoul. Sayang banget, aduh, padahal baru ketemu 2 hari senior saya di sini di Guangzhou. Untuk kecelakaan kerja itu banyak banget teman-teman, nggak cuma pengalamanku sama temanku, ada juga pengalaman teman-teman yang lain yang mungkin tangannya terpotong. Itu juga ada di pabrik yang dulu yang di pabrik kimchi. Sebelum aku datang tapi ada orang yang tangannya terpotong. Jadi kan membuat kimchi ada mu kan, lobak. Lobak itu kan dipotong seperti muce kan. Betul. Nah, bentuk apa? Itu biasanya mesinnya didorong gini. Karena mungkin nggak tahu kenapa yang dorong mungkin sedang nggak konsentrasi. Tangannya ikut ini, terus kepotong. Aduh. Merinding kalau saya ceritanya kayak itu. Itu yang saya alami selama bekerja di sini. Tapi semoga teman-teman juga jangan kayak gitulah. Karena keluarga kita kan menunggu kita nggak cuma bawa uang, pasti dengan kondisi yang sehat itu kan. Jangan, jadi kerjanya yang hati-hati. Di antara pabrik, ada pabrik yang bahaya juga. Jadi menurut aku, kalau teman-teman bekerja di Korea Selatan ini, gimana ya? Pabrik semua itu sebenarnya bahaya, ada resikonya. Cuman kalau menurut aku yang paling berisiko itu adalah pabrik kimia. Itu memang kerjanya kayaknya ringan gitu, cuman banyak bahan-bahan yang berbahaya kalau di kimia itu. Sama pabrik-pabrik besi itu kan pasti kan bahaya. Terus ini aja pabrik kertas yang kelihatannya ringan kan, ini juga berbahaya sebenarnya. Cuman ya kita harus hati-hati gitu, Pak. 공장을 바꿀 수 있나요? 바꿀 수 있어요. caranya gimana? Caranya adalah kita harus pertama kita harus resign dari pabrik dengan alasan yang benar. Mungkin kita karena di situ gajinya nggak diberi, itu bisa dijadikan alasan untuk pindah kerja. Tapi melalui goyong sento itu. Jadi kita nggak bisa pindah kerja dengan bebas, dengan sembarang gitu. Kita harus melalui goyong sento. Jadi goyong sento atau goyong notumbo. Nah, untuk pindah kerja juga ada hitungannya, Jadi kita ada hitungan sampai 3 kali. Kita kalau 3 kali lebih kita bisa bulbop. Kita bisa ilegal. Sampai sekarang saya mengerti gini, datang ke Korea sudah TKI, udah sukses, tapi ternyata itu bukan. Jadi datang ke Korea sebagai TKI itu baru mulai perjalanan, baru mulai proses. Wah, itu bukan sesuatu yang wah kamu udah sukses di Korea nih. Disediakan asrama, tempat makan juga enggak? Kalau saya nih disediain sama bos saya nih. One room atau apa tahu. Ini semua gratis. Asrama gratis. Gratis, cuman kita biasanya disuruh untuk membayar gas sama listrik, terus satu lagi air. Itu tanggungan kita sendiri. Saya sudah tahu Karim beragama Islam, Muslim. Iya, benar banget. Di kantin kalau begitu dikasih makanan apa? Kalau kantin ya ini sesuai pengalamanku sendiri. Jadi di Korea itu sering banget makanannya itu babi. Menu favorit orang-orang Korea biasanya malah babi. Karena mungkin menurut orang Korea enak. Cuman kalau orang Indonesia yang beragama Muslim, terus ada yang masak, terus yang masak pengertian atau tahu, biasanya diganti dengan telur gitu. Benar apa? Tapi kalau yang masak nggak ngerti, ya udah kita makan seadanya. Karena kalau di Korea itu lauknya nggak sama di Indonesia. Kalau di Indonesia lauknya 1-2, kalau di Korea ada kimchi, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi intinya satu, daging babi gitu. Tapi kalau kita nggak makan daging babi, biasanya diganti telur atau paling nggak kita makan seadanya, kayak sayurnya doang gitu. Kalau mau enak, bawa sendiri dari rumah gitu. Kan pas Ramadan puasa. Bener banget. Lalu ada sholat juga.
Untuk pengalamanku secara pribadi, kayak sholat itu kan, kita kan umat muslim harus memenuhi kewajiban kita sebagai orang muslim, kita harus sholat, beribadah gitu kan. Biasanya kalau kita mau beribadah, kita harus ngomong dulu, izin dulu sama atasan, kayak panjang nim. Pokoknya orang yang ada di sampingmu diomongin kalau teman-teman pengen sholat gitu. 저는 좀 기도하고 싶은데 5분만 좀 도와주세요 kayak gitu. Mungkin terus kalau kita bisa ngomong kayak gitu, maka mereka akan tahu, oh kamu mau sholat ya udah aku gantiin. Atau kalau atasan, ya udah sana nanti kembali lagi ya, cepat-cepat kayak gitu. Balik wah kayak gitu. Tapi ya terkadang kalau kita niatnya baik, pengen sholat, pengen beribadah, tapi kita nggak ngomong, itu sebenarnya yang salah. Jadi sholat itu kan nggak cepet, paling cepet ya 5 menitan lah. 5 menit kan kalau ke Wajangsil kan ke toilet bagi orang Korea udah lama. Udah gak 왔어. Gitu. Udah gak 왔냐고. Kamu tadi kemana gitu? Kita mau niat baik, cuman kadang ada sedikit yang salah jadi salah gitu di sini. Puasa biasanya banyak orang yang ledekin orang-orang Korea, pengalaman saya sendiri. Ya, 이거 먹어봐 kayak gitu. Minum air bilang, nanti kamu strojo, pingsan gitu. Tapi karena mungkin mereka nggak tahu ya, itu menjadi sebuah komedian, sebuah lelucon guyon gitu. Ya nggak masalah sih. Yang penting nggak ngerugiin kita. Communication itu paling penting. Paling penting banget. Di pabrik biasanya ada budaya kayak 회식. Ada. Jadi Bener. semua pekerja berkumpul dan makan bareng dan minum bareng. Iya. Wesik dulu pernah ikut beberapa kali. Cuman karena saya orang muslim, saya nggak minum minuman keras. Ada beberapa teman orang Korea atau atasan, ya selanjutnya bah. Gitu. Yang untuk bercanda ya, Iya, dikasih bercanda. minum. Tapi saya biasanya menolak dengan sopan. 죄송하지만 저는 muslim이라서 술 먹으면 안 돼요. Kadang kayak udah kerap gitu ada yang boleh kok. Tapi tenang teman-teman, selagi teman-teman pengen nggak minum ya ngomong aja, mohon maaf saya nggak minum gitu, mereka akan mengerti. Tapi kalau di budaya Korea sebenarnya kita harus menempelkan sedikit cangkir kepada bibir kita gitu kan, terus kita letakin gitu. Tapi nggak usah ditarik kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting maaf terlebih dahulu. Karim kan punya YouTube channel juga. Oh, saya punya. YouTube saya tuh sebuah vlogger, jadi namanya Car Vlog. Buat kalian yang suka menonton sebuah vlog yang aneh, konyol ya, tonton aja Car Vlog. Oke, kalau begitu terima kasih hari ini Karim. 감사합니다. 예, 고맙습니다.